Manga One Piece chapter 1139 udah rilis, dan katanya di halaman terakhir chapter kali ini ada satu karakter muncul yang selama ini kita nantikan sebagai fans One Piece. Katanya karakter ini sangat berhubungan erat dengan sang raja bajak laut, yaitu Goldie Roger. Gue penasaran banget karena gue belum baca versi bajakannya, karena gue selalu menikmati semua karya Oda Sensei itu dari versi resminya atau legalnya guys ya. Sebelum gue mulai, buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu, klik dulu tanda like-nya, dipencet dulu loncengnya, dan buat kalian semua yang pengen ngirim donasi ke gua, langsung aja scan barcode yang ada di sini dan linknya udah gua taruh di deskripsi guys ya. Jadi langsung aja kita review Manga One Piece chapter 1139 versi resminya. Let's go. Manga One Piece chapter 1139 diberi judul Pelahap Gunung, dan di cover story kita melihat sosok yang pernah dikalahkan sama Franky apa Jinbe ya? Hushu. Nah, terlihat di sini ada dua sosok karakter yang terlihat kayak abis dikalahin sama si Hushu. Nggak mungkin sih kalau karakter ini Yamato ya, karena Yamato kan kuat banget. Di sini ada tulisannya Ziarah Kuil Yamato si anak Oni volume 25. Dua sekawan pemberontak. Siapa nih yang dimaksud ya? Kita langsung aja mulai di halaman yang pertama. Di halaman pertama terlihat petualangan Luffy dan kawan-kawan untuk mencari kunci untuk membebaskan Loki udah dimulai nih guys. Padahal kita udah mencari-cari kuncinya sejak tadi, tapi tempat ini terlalu luas. Apa kita bisa menemukan sebelum malam tiba, kata Zoro gitu. Pasti para penjaga gerbang kastil ini pun nggak tahu di mana kunci itu disimpan. Gua rasa yang mungkin mengetahuinya cuma Tuan Jarul dan mungkin beberapa orang tetua kami aja, menurut si Rod. Terlihat di sini ada Rod dan juga ada Zoro. Terlihat Luffy juga, dan ini kayaknya Nami deh. Luffy bilang si kakek kepala pedang itu ya, kalau semisal gua bertanya sama dia, apa mungkin dia akan mengatakan di mana kunci itu berada, kata Luffy. Mana mungkin dia bakal bilang, katanya. Melepaskan Loki adalah perbuatan yang setara dengan sebuah kejahatan besar. Iya juga sih. Terus Zoro bilang selain itu masih belum tentu kami bisa melepaskannya begitu aja. Jangan bilang gitu dong Zoro, kata Luffy. Terus terlihat di sini Nami notice ada sesuatu nih guys. Hai, coba kalian lihat ini. Ada apa, kata Luffy. Wah, apa nih yang dilihat nih guys? Karpet merah. Megah banget. Jangan-jangan di sebelah sana adalah ruang singgasana ya. Kayaknya emang si Rod belum pernah datang ke sini sama sekali guys ya. Kami mohon izin untuk masuk, kata si Rod. Takut banget nih si Rod. Oh iya bener, ini adalah ruang singgasana raja guys ya. Wah, tempat ini bener-bener hancur lebur. Wah, anjir gede banget cok. Dan ya, Luffy dan kawan-kawan masuk ke dalam tempat singgasana, dan terlihat di sini ada simbol hitam kayak tempat iblis. Ya ini kayaknya bekas siapa namanya? Si Shamrock sama si Ginkgo masuk ke Elbaf lewat sini nih guys ya. Jelas banget kalau di sini pernah terjadi pertarungan besar. Atapnya sampai bolong loh. Ternyata bener ruang singgasana. Simbol apa itu? Simbol di mana? Nah, mereka semua akhirnya sadar akan simbol yang ada di depan singgasana ini guys ya. Dan terlihat juga Luffy, Zoro, dan Nami lagi naik di tangannya si Rod. Oh bener juga, kata Luffy. Bentuknya kayak lingkaran sihir yang pernah gua lihat di buku, katanya. Lingkaran sihir? Apa coba maksudnya? Nih akhirnya ya terlihat nih. Kayaknya itu adalah sesuatu yang dibuat oleh penduduk sebuah negara tertentu untuk melakukan ritual pemanggilan iblis atau semacamnya. Ada orang yang bisa memanggil iblis? Soalnya pasti aku juga nggak tahu. Aku jadi merinding. Tapi kenapa benda kayak gini bisa ada di ruangan singgasana? Iya juga sih. Rasanya belum lama ini aku pernah melihat sesuatu yang mirip. Emang Luffy goblok banget ya. Padahal kan semua Gorose yang dia hadepin di Egghead kan pakai lingkaran kayak gini ya. Mugiwara Luffy. Wow, tiba-tiba muncul seseorang yang manggil nama Luffy dengan kata si topi jerami itu guys. Suara siapa itu? Iblis ya? Sampai-sampai si Rod kaget dan ketakutan. Nih, kalau gue lihat Rod ya, sikapnya tuh mirip banget sama Usopp yang penakut guys. Mana mungkin itu suara iblis? Siapa itu? Kata Nami gitu. Jangan-jangan itu suara roh gentayangan penunggu tempat ini, kata si Rod gitu. Udah lama banget gue pengen ketemu sama lo. Wah, siapa nih guys? Beristirahatlah dalam damai. Beristirahatlah dalam damai. Widih. Wah, siapa itu? Cepat tunjukin dirimu, kata si Rod gitu. Apakah Kisanak adalah iblis yang telah dipanggil kemari?
Ternyata kastil ini emang dikutuk. Saking paniknya tuh ya. Ayo kita pergi dari sini sebelum dirasuki olehnya, kata si Rod gitu. Tunggu, jangan dulu pergi Rod, kata si Luffy gitu. Kau bilang tung. Wah, langsung aja muncul kapak yang muter dan menyerang Luffy dan kawan-kawan termasuk si Rod ini. Dan hampir aja mengenai si Rod. Wah, dan semuanya terlihat terpental dari tangannya Rod ya. Rod, jangan lempar kami dong, katanya. Hup. Luffy langsung bangkit tuh guys. Makasih ya, katanya. Di atas kursi ada seseorang. Maafin aku Namitaso, katanya. Kuhukum kau nanti. Luffy ini kesel banget sama orang ini guys. Hah? Dan ternyata sosok ini adalah kakek tua mantan bajak laut. Namanya kakek ya. Nah, dia ini adalah sosok tangan kiri dari bajak laut Goldie Roger, yaitu Skoperno Gaban. Anjas, akhirnya guys, bertahun-tahun gue ngikutin One Piece, bertahun-tahun gue ngikutin nontonin One Piece, ada sosok Gaban muncul guys ya. Wah, bener ya. Teori gue selama ini, kalau Skopper Gaban itu emang bener ada di Elbaf, ternyata menjadi kenyataan guys. Gue bisa nyombong sekarang nih. Kakek ya, kenapa anda bisa ada di sini, kata si Rod gitu. Tadi aku sempat merasakan haki aneh yang memancar dari kastil ini, kata Gaban gitu. Sekarang hakinya udah nggak ada, tapi malah kalian yang ada di sini. Aku sudah dengar tentang dirimu, Luffy topi jerami. Kabarnya kamu berhasil mengalahkan Kaido ya? Setelah mendengarnya, rasanya aku jadi pengen kembali berkunjung ke Wano, kata Gaban gitu. Anjir, ini emang kakek-kakek. Apa ya? Aduh. Gua nggak bisa berkata-kata, Cok. Hah? Kakek ya? Kata Luffy gitu. Di sini dijelasin nih sama si Rod, siapa itu sosok kakek ya. Penduduk Elbaf memanggil beliau adalah kakek ya. Kisanak sekalian sempat mengunjungi sekolah kan? Apakah Kisanak sekalian bertemu dengan guru yang bernama Ripley? Beliau adalah suaminya katanya. Oh gitu guys. Jadi si Ripley itu adalah suami si Gaban. Dan anak kecil itu kayaknya adalah anaknya si Gaban ini guys. Oh, jadi kau ini ayah dari bocah raksasa itu ya, kata Luffy gitu. Bener tuh kan. Nih yang mau bawain makanan, ingat gak waktu pertama kali datang ke Elbaf guys? Bocah raksasa. Ya. Emang gak salah sih, kata Gaban gitu. Rupanya kalian udah bertemu dengan Kolon dan Ripley ya. Oh iya, namanya Kolon guys. Anakku lebih banyak mewarisi darah raksasa yang dimiliki ibunya. Dia tumbuh besar tanpa pernah bisa kugendong. Susah banget ya emang punya anak raksasa tuh guys. Biar kelihatan begitu, usianya udah 20 tahun loh. Sedangkan Ripley, usia Ripley adalah 80 tahun. Dia bahkan lebih tua dariku. Jadi emang bener ya, ini bocah anak raksasa itu umurnya lebih tua tapi fisiknya lebih muda. Dan Ripley aja nih fisiknya muda tapi umurnya tua banget. Ya gitulah, karena emang perkembangan dan umurnya jauh guys ya. Nggak kayak manusia normal. Menikah dengan raksasa itu lebih banyak ruginya. Cuma aku aja yang terus bertambah tua, sedangkan dia enggak, katanya, kata si Gaban gitu. Gitu ya, kata Nami. Tapi nggak kusangka ada manusia yang menikah dengan raksasa kayamu. Cinta itu bebas. Langsung dia turun dari singgasana guys. Kayaknya ya sosok Gaban ini lebih mirip dengan sosok Sanji yang ada di pihak bajak laut topi jerami guys. Lagi pula sepanjang sejarah dunia ini ada banyak sekali bangsa berdarah campuran. Buccaneer, Dosundada, manusia tubuh panjang, Wotan. Bangsa berdarah campuran emang selalu kesulitan bertahan hidup di dunia ini. Tapi di setiap zaman pasti selalu ada orang yang berpemikiran bebas. Oh, sampai Luffy dan kawan-kawan nih melongo mendengar sesuatu yang udah diceritain sama si Gaban ini guys. Apalagi dia nyinggung Buccaneer, Dosundada, manusia tubuh panjang. Kayaknya manusia tubuh panjang tuh siapa guys? Ada yang tahu nggak? Coba silahkan tulis di komen guys ya. Kalau Buccaneer kan kayak Kuma itu Buccaneer guys ya. Kayaknya kamu tahu banyak hal ya. Sebenarnya siapa kau ini? Kata si Zoro gitu. Aku adalah sang utusan cinta. Kalau Sanji udah tua dia pasti bakal kayak kakek ini ya, kata si Luffy gitu. Ya bener kata gua. Bener. Ini perwujudan seorang Sanji nih guys. Tapi kalau gua bandingin sama gambaran Gaban waktu flashback Oden, nggak ada apa ya, nggak ada sifat yang nunjukin pejuang cinta gitu. Paham gak sih maksud gua? Nggak ada, si Gaban ini nggak nunjukin kalau dia nih genit gitu loh. Kayak aku ini lagi nyari kunci untuk melepaskan belenggu Loki katanya. Jangan memberitahu seenteng itu dong. Mana mungkin beliau tahu lokasi kunci itu berada. Gua langsung dimarahin sama si Rod gitu.
Mana bisa? Kalau gitu lupakan aja perkataanku tadi, kata Luffy gitu. Oh, kalian berniat membebaskan Loki ya, kata si Gaban gitu. Menarik, ngelihat masalah yang ditimbulkan oleh orang lain adalah hobi kesukaanku. Hobi macam apa itu? Simpan aja hobimu itu untuk dirimu sendiri. Langsung dimarahin sama si Nami. Ya, kayaknya emang sifat Gaban ini berbanding terbalik dengan sifatnya Rayleigh. Rayleigh yang lebih tenang, terus lebih cool. Kakek-kakek emang kuat, cool, nggak konyol gitu. Tapi kalau Gaban nih kayaknya emang mirip banget sama kayak Roger ya. Yang tadi gue bilang sama kayak Sanji. Kalau Sanji kan emang ada sisi konyol-konyolnya. Zoro tuh yang cool, cuman konyolnya emang dia buta arah aja kan. Ya, ini kelihatan banget nih sifat perbedaan antara Gaban sama Rayleigh. Sama juga kayak Zoro sama Sanji guys. Gadis muda, kata-kataku barusan adalah sebuah rahasia yang layak untuk disebarluaskan. Udah gue bilang, simpan aja buat diri lo sendiri. Langsung dimarahin tuh guys. Apa kau tahu sosok seperti apakah Loki? Jika situasi terburuk sampai terjadi, apa yang akan kau lakukan? Wah, ditanya nih si Luffy soal Loki sama Gaban. Aku akan menghajarnya. Langsung aja tegas aja, kata si Luffy gitu. Lalu memasangkan kembali rantai belenggunya. Wah, yakin banget nih ya, si Luffy bisa mengalahkan Loki kalau emang Loki rese guys. Dulu seorang pria yang dijuluki Shanks, si rambut merah, akhirnya berhasil menangkap Loki. Dan sebelum ditangkap belum pernah ada seorang pun yang berhasil menghentikan Loki. Waduh, kayaknya ya feeling gua yang menceritakan kisah Luffy pernah ngalahin Kaido ke si Gaban ini adalah Shanks sih. Kayaknya kenapa Shanks sangat terikat, sangat dekat banget sama pasukan raksasa, sama bangsa raksasa, karena ada si Gaban ini di negeri Elbaf guys. Ya kayak yang kita tahu aja ya, Shanks itu adalah sosok kru yang sangat mencintai kaptennya guys ya. Beda nggak kayak Buggy. Apa kau tahu seberapa kuat dirinya? Terus apa kau juga tahu berapa banyak korban jiwa yang bisa timbul kalau dia sampai jangan malah pergi. Wah, dicuekin nih si Luffy sama Gaban guys. Kita cari kuncinya aja yuk. Kayaknya cerita kakek itu bakal lama, kata Luffy gitu. Katanya buang-buang waktu aja, kata Zoro. Emang bener dua orang tolol ini guys ya. Dia tuh lagi memperingatkan kita tahu. Kalian berdua dengerin dulu dong. Dimarahin sama si Nami nih guys ya. Kakek, maaf ya, mereka ini emang si kakek ini malah ketawa. Gaban ini emang ngingat-ngingat lagi tentang dulu Roger dengan dirinya sama Rayleigh ya. Aku udah bosan dengerin peringatan dari kalian. Jangan-jangan kalian takut ya? Bukan itu maksud kami. Ternyata ini ada Gaban sama ada Rayleigh, dan di sini kayaknya si Roger lagi diperingatkan sama Gaban sama Rayleigh guys. Tapi ya balik lagi, Roger itu kan sama lah, beda tipis sama si Luffy, mirip-mirip lah. Tuh sampai ribut nih Gaban sama Roger nih guys. Kalau pengen menghentikanku, maka kalian harus melakukannya secara paksa. Maksud kami, pahami dulu resikonya, Roger bodoh. Hey Rod, langsung dipanggil nih sama si Gaban gara-gara mengingat-ingat masa lalunya guys. Coba kau dorong singgasana itu. Hah? Apa maksudnya guys? Terus latar langsung berpindah ke ke bar di mana semua raksasa ini lagi pada pesta guys. Di antara anggota kelompok sang raja bajak laut, ada dua orang bajak laut yang terkenal sangat kuat selain Roger. Maksudmu masih ada seorang lagi yang sekuat Rayleigh, kata Usopp gitu. Benar. Pada suatu hari, orang itu dan Roger pergi ke sebuah rumah sakit terpencil di tengah gunung demi mengobati Roger. Tapi rupanya mereka bernasib sial. Kawanan bajak laut musuh mengepung rumah sakit itu. Tapi orang itu pergi keluar seorang diri dan menghadapi ratusan bajak laut dengan hanya bermodalkan 2 buah kapak aja. Wow, sampai-sampai Usopp kaget nih guys. Seorang diri hanya dengan 2 bilah kapak. Bukan cuma itu, kabarnya gunung yang menjadi lokasi pertarungan itu menjadi gundul sepenuhnya, alias nggak ada satu pohon pun yang masih berdiri di sana. Apa? Menebangnya kebangetan banget tuh. Sampai-sampai kaget nih si Usopp nih guys ya. Berkat legenda itu, akhirnya orang itu pun dijuluki sebagai pelahap gunung. Itu kisah yang terkenal loh menurut Jinbe. Kayaknya Jinbe juga udah tahu orang itu guys. Orang itu adalah pria yang setara dengan Silver Rayleigh, sang wakil kapten. Julukan lainnya adalah tangan kiri Raja Bajak Laut. Wah, si raksasa ini menjelaskan soal Gaban nih ke Sanji, Brook, Usopp sama Jinbe. Dan latar pun berpindah kembali ke kastil guys ya. Ruangan tersembunyi, ya ruang harta karun. Kia, aku cinta padamu kakek ya, katanya. Harta. Nami bener-bener kesenangan mendengar ruangan harta itu guys. Kakek ya, kenapa Anda bisa tahu soal ruangan ini?
Menjelajah emang udah menjadi hobiku, kata si Gaban gitu. Wah, harta karun terlihat. Wah, ruangan harta tapi kosong. Peti-petinya nih nggak ada hartanya sama sekali nih guys. Ruang harta karun, tapi semuanya udah kosong. Gia, ini emang ruang harta karun dulunya sih katanya. Dasar pembohong, langsung dimarah-marahin si Nami nih guys ya. Jangan dendam padaku ya. Sejak awal kastil ini emang kosong, jadi wajar aja kalau ada banyak pencuri yang mengincar tempat ini katanya. Tapi coba lihat itu. Kunci. Wah, ada kunci yang gede banget nih guys. Ini adalah benda yang bahkan gak pernah diinginkan oleh setiap pencuri yang datang kemari. Hore, kata Luffy. Jangan-jangan kunci ini adalah kunci untuk membuka gemboknya si Loki itu guys. Dengan kata lain, bahkan orang jahat sekalipun gak pengen Loki itu bebas. Kalau gitu, apa kau tetap ingin mengambil kunci ini? Hah? Wow, seolah-olah ditantang nih ya si Luffy sama Gaban nih guys. Apa? Nih, latar berpindah lagi. Nih latarnya pindah-pindah nih guys. Latar berpindah lagi ke Usopp dan kawan-kawan. Ya, orang itu benar-benar ada. Dan dia udah tinggal di Elbaf selama lebih dari 20 tahun. Apa itu benar? Dia itu adalah tokoh besar legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh, sang tangan kiri Raja Bajak Laut. Kalau gitu, cobalah kau rebut kunci ini dariku. Skopper Gaban. Akhirnya dia muncul. Dan di sini, di halaman terakhir ini, Gaban menantang Luffy untuk merebut kunci yang ada di tangannya dia. Mungkin, kayaknya Gaban ini pengen menguji kekuatan Luffy. Karena kan yang tadi gue bilang, teori gue, Shanks itu menceritakan banyak hal tentang Luffy ke dia. Kayaknya dia butuh kebenaran lah. Apa bener Luffy ini emang kuat? Dan gue yakin Gaban ini kan pasti dekat juga sama Garp ya. Karena kan kaptennya itu si Roger itu saingan banget sama Garp. Dan kayaknya si Gaban ini tahu kalau Luffy ini adalah cucunya Garp. Dan menurut gua ya, dia pengen tahu seberapa hebat kapasitasnya Luffy sebagai seorang Yonkou yang baru, sebagai pemimpin armada besar bajak laut topi jerami, sebagai cucunya Monkey D. Garp yang setara dengan kaptennya Gaban, yaitu Goldie Roger. Waduh, gue penasaran banget nungguin chapter setelahnya. Tapi kayaknya minggu depan libur guys ya. Jadi kita harus nunggu 2 minggu lagi untuk melanjutkan chapter kali ini. Oke guys, jadi segitu aja untuk review manga One Piece chapter kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, di komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua, kalau pengen ngirim donasi, langsung aja scan barcode yang ada di sini. Dan untuk linknya gue udah tulis di deskripsi. Thank you semuanya yang udah tetap ngikutin channel gua. Thank you semuanya guys ya. Dan see you di next konten. Bye bye guys.